Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Wahyuni. Saya mengampu guru mapel Akidah Akhlak dari kelas 1 sampai kelas 6 MI Salafiyah Sidorejo. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran yang akan Ibu berikan pada hari ini. Pembelajaran hari ini tentang mengenal Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Muhmid, Al-Ba'is. Apakah kalian masih ingat tentang Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ya betul, ada 99. Yang pertama kita akan membahas mengenal Asmaul Husna Al-Muhyi. Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhyi, artinya yang maha menghidupkan. Allah adalah satu-satunya zat yang dapat menghidupkan. Allah memberikan kehidupan pada bumi, pada kita semua manusia, pada tumbuhan, pada hewan. Kehidupan pada saat di dalam kandungan sampai lahir kita ke dunia. Binatang juga sama. Bumi yang dulunya tandus kering menjadi subur dan ditumbuhi pepohonan karena diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah mengimani Allah bersifat Al-Muhyi yaitu yang pertama, memahami kehidupan secara hakiki. Yang kedua, kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. 3. Kita harus dapat memberi makna terhadap kehidupan. 4. Tidak berputus asa jika mengalami kegagalan. 5. Menjaga dan melestarikan kehidupan alam di sekitar kita. Untuk hikmah yang pertama, yaitu memahami kehidupan secara hakiki. Artinya memahami tujuan hidup ini adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan meluruskan niat dan mengerti tugas hidup adalah beribadah dan memakmurkan bumi. Yang kedua, kita harus memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Artinya, dalam Al-Quran disyaratkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghidupkan, memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semua. Yang ketiga, kita harus dapat memberi makna terhadap kehidupan. Keberadaan hidup kita harus dapat memberi manfaat kepada orang lain. Berbagai cara dapat kita lakukan untuk berbuat baik, misalkan saling tolong-menolong, menjenguk teman yang sakit, memberi bantuan kepada yang terkena musibah. Yang keempat, tidak berputus asa. Artinya, kita tidak boleh berputus asa dalam mengalami kegagalan. Dengan memahami makna sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi, maka akan sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan, memberi kemudahan kepada hambanya yang mengalami kegagalan dengan cara kita bersabar dan berdoa. Yang kelima, menjaga dan melestarikan kehidupan alam di sekitar kita. Contohnya, kita harus memelihara hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita untuk kelangsungan hidup kita di dunia. Yang kedua, mengenal Asmaul Husna Al-Muhmid. Apakah arti dari Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhmid? Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhmid artinya yaitu Allah Maha mematikan. Selain Allah dapat menghidupkan, Allah juga dapat mematikan. Allah dapat mematikan semua makhluk hidup di dunia ini tanpa kecuali. Kematian adalah hak mutlak Allah dan rahasia Allah. Dan kematian akan datang walaupun kita bersembunyi di tempat yang tinggi atau tempat yang paling tersembunyi pun kita tidak akan melewatkan kematian. Allah mematikan manusia agar manusia lain dapat merasakan nikmatnya hidup. Betapa sempitnya bumi ini jika semua yang hidup bertahan hidup dan betapa jenuh kehidupan ini.
Usia berlanjut tetapi disertai dengan kelemahan, penyakit, dan tidak ada harapan. Sungguh, kematian adalah nikmat, apalagi jika disadari bahwa kematian merupakan pintu gerbang menuju kebahagiaan yang abadi dan hakiki. Untuk meneladani sifat ini, hendaklah kita merumuskan orang lain dalam penderitaan, apalagi sampai membunuhnya. Hikmah mengenal Asmaul Husna Al-Muhmid yaitu 1. Mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah. Artinya, setiap perbuatan kita harus dengan adanya konsekuensi dari apa yang ditentukan oleh Allah. Yang kedua, menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu kita harus menegakkan kebenaran, kebaikan dari diri kita sendiri, dari lingkungan maupun dari masyarakat. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Contohnya, ketika ada pembangunan masjid, kita hendak mau pergi, sebaiknya kita melakukan membantu untuk pembangunan masjid dulu, baru kita akan pergi. Yang keempat, memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, kita memperbanyak sedekah, memberi anak-anak yatim, menyantuni orang-orang miskin, dan lain sebagainya. Yang kelima, selalu mengingat kematian. Kalau kita selalu mengingat kematian, kita akan melakukan hal-hal yang selalu bertepatan dengan perintah Allah, tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang Allah. 6. Memantapkan nilai untuk menjadikan kehidupan ini sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengenal Asmaul Husna Al-Ba'id. Allah bersifat Al-Ba'id, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha membangkitkan semangat dan kemampuan, membangkitkan para rasul, membangkitkan manusia dari alam kubur. Setelah hari kiamat nanti, yang selanjutnya kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di sana kita akan dihitung amal perbuatan kita waktu di dalam dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan seluruh manusia pada hari kebangkitan. Kelak pada yaumul ba'ats, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia dari dalam kubur, tempat manusia beristirahat untuk sementara waktu. Kematian adalah perpindahan dari rumah amal ke rumah kebahagiaan atau kesengsaraan. Kematian adalah tidur panjang untuk sementara waktu. Suatu masa kebangkitan adalah saat manusia dibangunkan kembali dari tidur panjangnya, sementara mereka siapa yang akan membangkitkan semua orang yang telah mati untuk menghadapi pertanyaan dan perhitungan amal di hari pembalasan? Tidak lain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pembangkit. Hikmah mengenal Asmaul Husna Al-Ba'id. 1. Menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Kita harus menyadari bahwa kita hidup pasti akan mati. Di alam dunia ini hanya sementara, kita akan kekal di akhirat nanti. Yang kedua, beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Artinya, kita harus beramal sesuai dengan apa yang kita punya dan sebanyak-banyaknya dengan mengikhlaskan semua karena ridha Allah. Yang ketiga, membangkitkan semangat hidup dan membantu orang lain menjadi lebih baik. Yang keempat, membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akikah yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan semangat juang yang tinggi. Optimis dan tidak putus asa. Kita tidak boleh putus asa ketika kita menjalani kegagalan. Pasti Allah akan menolong umatnya yang meminta. Yang keenam, bangkit dari kegagalan, yaitu setiap manusia melalui masa-masa kegagalan.
Untuk itu kita harus bangkit dalam menghadapi kegagalan. Sekian pembelajaran dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.